Ini segmen 6. Wen, kamu udah ketemu berapa kali dengan Bilqis, Wen? 1 kali. 1 kali? Iya. Kamu suka? Anaknya lucu. Lucu? Anaknya lucu. Tapi kemarahan saya lebih hebat lagi. Melihat dia datang ke rumah, saya sangat marah sama dia. Kaget? Kaget, sedih, kecewa, dan di situ mulai percekcokan antara saya dan Mas Sony. Segala apa yang dia lakukan sama saya, salah semua di mata saya. Oke. Kamu udah bilang bahwa itu anak gak ada salahnya, yang bersalah adalah orang dewasa. Saya hanya butuh konfirmasi. Orang tua Anda, baik bapak maupun ibu, semua minta oke, anaknya bisa diterima, tapi Sony tidak. Saya hanya butuh konfirmasi. Jangan main-main. Apakah Weni memang secara ikhlas bersedia menerima Bilqis untuk Anda besarkan? Saya bersedia menerima Bilqis. Yakin? Yakin. Ikhlas? Ikhlas. Insya Allah saya ikhlas. Anak itu butuh kasih sayang ibunya. Dan saya ikhlas mengasuh dia. Walaupun anak itu adalah hasil perbuatan dari suami Anda yang dikasih tanpa Anda ketahui. Betul, karena Bilqis sudah ada. Dan saya anggap, ya, saya anggap itu berkah untuk saya, tapi tidak untuk Mas Sony. Saya tetap mau Mas Sony pergi dari kehidupan saya. Wen. Saya nggak bisa maafin Mas Sony. Jadi tetap perpisahan itu adalah yang saya mau. Wen, saya juga nggak tahu sih mau minta gimana sama kamu sekarang. Tapi, ya terserah kamu lah. Terserah kamu. Saya tetap mau sama kamu, tapi kalau begini terus-terusan saya juga... Ya saya nggak semudah itu dong, Mas. Saya nggak semudah itu memaafkan kamu. Dengan segala perbuatan kamu, dan sekarang saya harus menanggung mengasuh anak kamu. Saya rasa sudah cukup dong pengorbanan saya. Wen, itu kan dan makanya kamu harus memilih. saya udah bilang. Hidup ini harus memilih, Mas. Harus punya pilihan dalam hidup ini. Bilang aja lah, anak ini udah saya katakan, ini buat kita ini sebagai anugerah. Jujurnya, kita udah menginginkan anak dari dulu, tidak pernah dapat. Nah, sekarang sudah ada. Hanya masalah waktu, aku bilang. Ya, di waktu pertama, ya kalau saya dapat anak lagi dari kamu, ya itu anugerah kedua yang kita dapat. Tapi saya tetap ingin kita selalu bersama. Itulah intinya. Dan aku udah nggak mau. Wen, apa kesalahan terbesar dari Sony yang Anda tidak bisa maafkan? Berbohong, Mas Helmi. Itu yang sangat menyakiti perasaan saya. Dalam pernikahan saya dengan Mas Sony, kita pernah berjanji apapun yang terjadi, kejujuran itu nomor satu dalam pernikahan kami. Son, Anda dianggap berbohong. Ya, tolong Anda bela diri, yakinkan istri Anda ini bahwa ada alasan lain yang lebih meyakinkan bahwa Anda tidak bohong. Ya, yakinkan istri Anda. Anda dengerin, Wen. Tidak banyak. Saya Iya dong, Mas. Saya tidak bohong. Saya emang melakukan kesalahan dengan Tidak bohong karena saya sudah tahu sekarang. Ya, makanya. Saya belum tahu kamu bohong. Saya menikah ini karena hanya satu tujuan saya. Saya ingin punya anak, tapi saya tidak ingin menyakiti kamu. Kalau saya ingin melakukan ini terus-terusan, saya mungkin menikah siri dengan 2-3 wanita yang lain. Iya, tapi saya hanya akan ingin kamu percaya. menikah siri 2 atau 3 kali. Sekali ketahuan aja saya marahnya seperti ini. Bagaimana kamu bisa menikah 2-3 kali? Iya, makanya saya katakan saya minta maaf. Tapi kalau kamu kayak gini terus-terusan, saya juga jujurnya saya capek sih. Saya nggak tahu. Saya lebih capek lagi dong, Mas. Saya lebih capek lagi dong. Kepada Sony dan Bin, Allah juga memaafkan. Dan satu hal lagi, kalau saya pinjam satu istilah, Gusti Allah boten sare. Maksudnya adalah Tuhan itu tidak tidur. Dia tahu semua. Ada Bilqis. Itu juga bisa menjadi pancingan. Kata-kata pancingan mungkin nggak boleh ya, nggak baik. Tetapi merupakan tadi dikatakan anugerah. Oke, baik. Anugerah yang tidak diharapkan memang, yang tidak diharapkan. Iya, Bu Rey, saya tahu. Tetapi tolong dilihat juga ya, kita ini masih manusia. Masih di dunia ini, kita ini masih berjuang. Kamu masih muda, sayang, masih muda. Saya nggak yakin kalau kamu sekarang mau mencari suami yang lain, kan? Untuk membesarkan putranya orang lain lagi, misalnya. Tetapi kepada Sony, ini memang satu hal yang kamu harus bayar.
Yang kamu sekarang harus bayar dengan satu sikap, jaminan, dan seterusnya, dan apapun. Kamu harus menghadapi, kamu nggak bisa putus asa. Kamu sudah melakukan ego yang luar biasa, dan maaf, bukan kami yang menghakimi kamu untuk melakukan itu salah. Ya, tetapi kamu sekarang membayar tindakan kamu yang kemarin untuk maju ke depan. Kamu selalu mengatakan, saya tetap masih cinta, saya tetap masih. Apapun janjimu yang lalu lah sudah. Yang sekarang mau dilihat. Apa yang dapat kamu lakukan, meyakinkan kepada keluarga semua, fighting kamu, fighting spirit kamu ada di mana. Baik, itu yang saya tidak lihat dari Sony. Saya lihat bahwa Sony ini kurang cukup ngotot ya untuk meyakinkan hati Weni. Pak Ustadz barangkali bisa komentar, Pak. Kalau kejadian kayak gini udah salah gitu ya. Kalau saya lihat memang Sony ada sedikit kelemahan ya. Dalam arti dia belum bisa membuktikan apa-apa kepada istrinya. Artinya begini, kalau boleh Sony membuat sebuah ketenangan buat istrinya. Dan bagi Weni, kalau sekiranya Anda bercerai, apakah dengan bercerai Anda selesai masalah? Minimal masalah kebencian saya dengan suami saya selesai, Pak Ustadz. Baik. Saya nggak akan dihantui lagi sama kelakuannya dia yang menyakiti hati saya. Baik. Namun sekiranya kita mau memaafkan, boleh jadi nanti ada orang yang lebih memaafkan dari kita. Amin. Kalau kita tidak memaafkan, maka Allah akan turunkan lagi orang yang tidak akan memaafkan kita. Hati yang lapang, hati yang luas adalah hati yang sangat mahal nilainya. Itu ketika kita hidup. Karena hidup ini sementara. Tadi Bunda bilang hidup ini sangat sementara, sangat pendek. Makanya yang pendek ini jangan dipenuhi dengan kebencian. Dan Sony juga harus bisa membuktikan kepada istrinya bahwa engkau akan betul-betul lebih baik ke depannya. Artinya ketika engkau berusaha untuk lebih baik, maka mudah-mudahan insya Allah setelah itu kau berdoa kepada sang pemilik hati, sang pemilik hatinya, meminta. Karena dalam doa itu ada Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, minta kepada Allah agar Allah bisa lembutkan hatinya. Artinya sebagai bukti tanggung jawab Sony untuk bisa berusaha lebih baik, selain meminta kepada Allah, buktikan kepada beliau. Karena beliau saya lihat Masya Allah sudah mau merawat anak. Mau Bilqis itu Masya Allah. Maaf Ustadz, boleh saya bertanya? Silakan. Di posisi seperti saya yang dizolimi, bolehkah saya tetap bercerai dengan suami saya? Cukupkah punya alasan untuk bercerai? Dalam Islam, boleh seorang wanita menuntut talak kepada suami. Itu yang dinamakan khulu. Jadi dia mengadukan perkaranya kepada kantor urusan agama. Nanti di sana diproses, itu pun nanti ada tanya jawab, ada diskusi, nanti Sony pun dipanggil. Namun alangkah sayang kalau sekiranya Weni yang saya lihat mudah-mudahan ke depannya jadi keluarga yang lebih sejuk, lebih tenang, akan lahir dari rahimmu anak keturunan yang banyak. Sayang apabila kita memendam kebencian, akhirnya lahir perceraian. Kenapa saya khawatir? Ketika kita mau bercerai, nanti akan ada perceraian yang lain. Dikhawatirkan seperti itu. Karena engkau sudah menjadi, misalkan kita sebagai seorang janda. Berat loh jadi seorang janda. Dengan segala tanggung jawabnya. Dengan segala omongan orang. Nah ini tinggal kamu dengan Sony. Sony harus betul-betul. Saya perhatikan Sony. Karena istrimu punya hati yang lembut. Istrimu punya hati yang baik. Sampai mau merawat anakmu itu Masya Allah. Buktikan kepadanya kebaikan. Ku hanya memastikan